Kisah harta karun terpendam seringkali identik dengan peta bertanda X, peti kayu penuh koin emas, dan tentu saja, bajak laut. Dan jika kita bicara bajak laut, satu nama langsung terlintas di benak kita, Blackbeard. Selama berabad-abad, para pemburu harta karun terobsesi mencari emas dan perhiasan yang konon ia sembunyikan. Tapi, bagaimana jika kita selama ini mencari harta yang salah? Bagaimana jika harta karun Blackbeard yang sesungguhnya bukanlah emas, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih sulit ditemukan? Mari kita mundur sejenak ke awal abad ke-18, era keemasan bajak laut. Nama asli Blackbeard adalah Edward Teach. Dia bukan sekadar perompak biasa yang haus darah. Dia adalah seorang ahli strategi, seorang psikolog ulung, dan seorang pebisnis yang jenius. Citra menakutkan yang ia ciptakan, jenggot hitam lebat yang dikepang, sumbu menyala yang diselipkan di topinya, semua itu adalah bagian dari teater. Tujuannya bukan untuk membunuh, tapi untuk menimbulkan ketakutan begitu besar sehingga musuhnya menyerah tanpa perlawanan. Dengan begitu, kapalnya tidak rusak, dan kargonya tetap utuh. Ini adalah efisiensi bisnis tingkat tinggi. Kapal andalannya, Queen Anne's Revenge, adalah benteng terapung yang menakutkan. Dengan 40 meriam, kapal ini bisa menandingi kapal perang angkatan laut manapun. Namun, kekuatan Blackbeard tidak hanya terletak pada satu kapal. Inilah bagian yang sering terlewatkan. Blackbeard adalah komandan dari sebuah armada. Pada puncaknya, ia memimpin beberapa kapal dengan ratusan kru di bawah komandonya. Ia tidak beroperasi sendirian. Ia adalah CEO dari sebuah korporasi bajak laut. Armada ini memungkinkannya melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, memblokade sebuah pelabuhan besar. Pada Mei tahun 1718, Blackbeard dan armadanya mengepung Charleston, Carolina Selatan, salah satu pelabuhan terkaya di koloni Inggris. Selama hampir seminggu, tidak ada kapal yang bisa masuk atau keluar. Perdagangan lumpuh total. Blackbeard tidak menuntut emas atau perak. Tuntutannya aneh, sebuah peti berisi obat-obatan. Setelah permintaannya dipenuhi, ia pun pergi begitu saja, melepaskan semua sandarannya. Aksi ini menunjukkan kekuatan sejatinya. Dia bisa melumpuhkan ekonomi sebuah koloni, mendikte para gubernur, dan pada dasarnya, memerintah lautan. Ini bukan lagi sekadar perampokan. Ini adalah demonstrasi kekuasaan. Kekuatan untuk mengendalikan jalur perdagangan, itulah harta karun yang sebenarnya. Emas dan perak hanyalah produk sampingan. Sekarang, mari kita bicara tentang kerajaan tak terlihat miliknya. Blackbeard sangat cerdik dalam membangun jaringan. Dia tidak hanya merampok kapal di laut lepas. Dia menjalin hubungan rahasia dengan para pedagang, pejabat, dan bahkan gubernur kolonial. Salah satu sekutu utamanya adalah Charles Eden, gubernur Carolina Utara. Ada bukti kuat bahwa gubernur Eden memberikan pengampunan resmi kepada Blackbeard dan krunya, sebagai imbalan atas sebagian dari hasil rampokan mereka. Hubungan ini mengubah permainan. Blackbeard tidak lagi menjadi buronan yang terus-menerus melarikan diri. Dia memiliki tempat berlindung yang aman di Ocracoke Inlet, Carolina Utara. Dia bisa menjual barang rampasannya secara legal melalui perantara yang disediakan oleh para pejabat korup. Ini adalah sistem pencucian uang raksasa di abad ke-18. Blackbeard membangun sebuah jaringan logistik dan finansial yang kompleks, tersembunyi di depan mata. Kerajaan ini tidak memiliki batas fisik, tidak ada istana atau benteng di darat. Kerajaannya adalah jaringan informasi, aliansi rahasia, dan jalur pasokan ilegal yang membentang dari Karibia hingga ke koloni-koloni Amerika. Inilah yang membuatnya begitu kuat dan sulit ditangkap. Dia bisa muncul dan menghilang sesuka hati, dilindungi oleh jaring pengaman yang ia bangun. Emas bisa dicuri, tapi jaringan seperti ini hampir mustahil untuk dihancurkan dari luar. Kekayaan Blackbeard tidak diukur dari berapa banyak koin yang ia kubur, tetapi dari seberapa besar kendalinya atas perdagangan Atlantik. Setiap kapal yang membayar pajak kepadanya untuk melintas dengan aman, setiap barang rampasan yang berhasil ia jual di pasar gelap dengan bantuan pejabat korup, setiap informasi intelijen yang ia dapatkan dari jaringannya, semua itu adalah bagian dari kekaisaran ekonominya. Dia pada dasarnya menciptakan sistem pajak alternatifnya sendiri di lautan. Jadi, mengapa mitos harta karun yang terkubur begitu populer? Mungkin karena itu adalah cerita yang lebih mudah dipahami dan lebih romantis. Sebuah peti penuh emas adalah target yang konkret, sedangkan sebuah kerajaan ekonomi tak terlihat adalah konsep yang lebih abstrak dan kompleks. Selain itu, setelah kematian Blackbeard dalam pertempuran sengit pada November tahun 1718, pihak berwenang hanya menemukan sedikit harta di kapalnya. Hal ini memicu spekulasi bahwa sisa kekayaannya yang sangat besar pasti disembunyikan di suatu tempat. Orang-orang mulai membayangkan pulau-pulau rahasia dan peta misterius. Cerita-cerita ini kemudian diromantisasi dalam buku dan film, mengukuhkan citra Blackbeard sebagai bajak laut yang menyembunyikan emasnya. Padahal, kemungkinan besar, harta karun itu tidak pernah dikubur.
Harta itu diinvestasikan kembali ke dalam operasinya, untuk memperbaiki kapal, membayar kru, menyuap pejabat, dan memperluas jaringannya. Blackbird menggunakan kekayaannya untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Sama seperti negara modern yang menggunakan pendapatan pajaknya untuk mendanai militer dan infrastruktur, Blackbird menggunakan hasil rampokannya untuk memelihara armada dan jaringan aliansinya. Harta karunnya bersifat cair, terus bergerak, dan bekerja untuknya. Saat kita melihat bangkai kapal Queen Anne's Revenge yang ditemukan pada tahun 1996, para arkeolog tidak menemukan peti berisi emas. Mereka menemukan meriam, jangkar, peralatan navigasi, dan bahkan alat-alat medis. Artefak-artefak ini menceritakan kisah yang berbeda. Mereka bercerita tentang sebuah organisasi yang berfungsi, sebuah operasi militer dan bisnis yang canggih, bukan sekadar sekelompok perampok yang menimbun perhiasan. Pelajaran dari Blackbird sangat relevan bahkan hingga hari ini. Kekuatan sejati seringkali tidak terlihat. Ia tidak selalu berbentuk emas atau properti fisik, tetapi bisa berupa informasi, jaringan, pengaruh, dan kendali atas sistem. Blackbird adalah master dari semua itu. Dia mengerti bahwa mengendalikan jalur perdagangan jauh lebih berharga daripada hanya merampok satu kapal. Jadi, lain kali Anda mendengar kisah tentang harta karun Blackbird, ingatlah ini, harta yang paling berharga bukanlah yang berkilauan di dalam peti. Harta karun Blackbird yang sesungguhnya adalah kekaisaran bajak lautnya yang tak terlihat, sebuah jaringan kekuasaan dan pengaruh yang memberinya kendali atas lautan. Sebuah warisan yang jauh lebih mengesankan daripada emas manapun yang bisa ia kubur. Harta karun itu ada di mana-mana dan tidak dimanapun, tersembunyi di depan mata kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai penelusuran sejarah yang berbeda seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa.